Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu. Manginang, jumpa lagi masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Terima kasih untuk kesetiaan kita mengikuti channel ini. Kami senantiasa mengapresiasi komentar dan kerinduan Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya dalam memahami firman Tuhan yang mau kita khotbahkan untuk anak sekolah minggu ya Manginang ya. Dan mari ya Manginang tetap berikan pelayanan yang terbaik untuk generasi muda bangsa dan gereja kita. Dan tetaplah setia sermon. Saya tahu kita punya kesibukan masing-masing, tetapi sekali Bapak Ibu Saudara-saudara ikut serta untuk melayani sekolah minggu, maka tetaplah setia untuk melayani ya Manginang ya. Dan mari kita sermon untuk Jamita Sekolah Minggu tanggal 11 Januari 2026, Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Manginang 25 ayat, mari tetap membaca firman Tuhan dengan baik ya Manginang ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya.
Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu tanggal 11, anak sekolah minggu kita disapa oleh firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali tentang penciptaan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, mengenangnya dan jelas kita dengarkan, kita baca bahwa dari ayat 1 sampai 25 diterangkan bagaimana proses penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu kami ingatkan penjelasan firman hanya sampai pada ayat 25. Ya, memang khotbah sekolah minggu untuk tanggal 18 juga, ya, mengenangnya masih dari Kejadian 1. Nah, kami mengingatkan supaya kita jangan sampai dulu kepada penciptaan manusia. Itu nanti di minggu tanggal 18. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun 25 ayat, namun ada banyak hal yang boleh kita ajarkan dari firman Tuhan ini. Nah, untuk orang satu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari ceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, dalam hal ini, mulai dari hari pertama sampai hari kelima, ya, hari kelima. Ceritakanlah kepada anak sekolah minggu kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan lain sebagainya. Dan untuk horong 2 dan horong 3, Bapak Saudara-saudara, sebagai jalan agar mereka semakin memahami tentang penciptaan ini, kita boleh menggunakan media, baik itu video, baik itu juga melalui mewarnai, ya. Kita boleh print gambar-gambar, ya, gambar-gambar matahari, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung yang ada pohon-pohonnya, dan binatang-binatang juga, Bapak Saudara-saudara. Ya, kita boleh menyuruh mereka untuk mewarnai, ya, ataupun menggambar apa yang ada dalam imajinasi mereka. Entah itu mungkin kura-kura, entah itu mungkin harimau, entah itu mungkin, ya, binatang-binatang lainnya. Dan juga pohon-pohon, ya, Bapak Saudara-saudara. Entah itu mungkin buah jeruk, ya, entah itu pohon apel dan pohon tanaman stroberi, tumbuhan stroberi, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menunjukkan video, setelah kita menyuruh mereka untuk menggambar dan mewarnai, nah, disinilah peran kita sebagai guru sekolah minggu untuk menekankan bahwa semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Segala yang ada di bumi ini, ya, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang di darat dan di laut, ya, cakrawala, luar angkasa sana, bintang, itu adalah mahakarya ciptaan Tuhan untuk, ya, menunjukkan kuasanya dan juga untuk mengingatkan kita manusia bahwa semuanya itu diciptakan Tuhan untuk bermanfaat atau kegunaannya untuk kita manusia. Ya, mengenalnya. Nah, disinilah peran kita untuk mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita bahwa semua yang ada di bumi ini adalah mahakarya ciptaan
Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, tadi saya sudah ingatkan kita belum sampai kepada ayat 26 dan 27, itu minggu depan. Nah, oleh karena itu, untuk minggu depan, Bapak Saudara-saudara, kita boleh memberikan tugas, ya, supaya mereka di rumah, ya, di rumah mau menggambar dan mewarnai ciptaan Tuhan, entah itu pohon, entah itu buah-buahan, entah itu binatang-binatang, dan menuliskan nama binatang, nama buah-buahan, nama pohon itu, dan juga benda-benda penerang ciptaan Tuhan itu. Ya, dan kita boleh menyuruh anak sekolah minggu kita untuk menuliskan rasa syukur mereka atas apa yang digambarnya itu. Ya, misalnya jeruk serta pohon jeruknya, kan begitu. Kita boleh menyuruh mereka untuk menuliskan, terima kasih Tuhan untuk buah jeruk yang telah Engkau ciptakan bagi kami. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian beberapa hal yang boleh kami jelaskan untuk kita ajarkan dari firman Tuhan ini. Kembangkan Bapak Ibu Saudara-saudara di daerah pelayanan kita masing-masing. Dan jangan lupa persiapkan segala sesuatu yang mendukung pelayanan kita. Salam Sudedesis. God bless you non-stop.